Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalitha asyaraha taslimatun ula. Wa aqalluha assalamu alaikum lil ittiba' wa yukrahu alaikumus salam. Wa la yuji'u salamun alaikum bitankir. Wa la salamullahi aw salami alaikum. Bal tabtulu as-salatu in ta'ammada wa alima kama fi syarhil irsyad li syaikhina. Wa sunnah taslimatun thaniyatun wa in tarakaha imamuhu. Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin ka hadathin wa khuruji waqti jum'atin wa wujudi arin sutratan. Wa yusannu ayyakrina kulla minat taslimataini birahmatullah ay ma'aha duna wa barakatuhu alal mangkul fi ghairil janazah. Lakin ikhtira nadbuha li thubutiha min iddati turukin wa ma'a iltifatin fihima hatta yura khadduhu al-ayman fil ula wal aysar fil thaniya. Tambihun yusannu li kullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi ayyan wiya as-salama ala man iltafata wa ilaihi mimman an yaminihi bitaslimatil ula wa an yasarihi bitaslimatil thaniya min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin wa bi ayyatihima sya'a ala man khalfahu wa amamahu wa bil ula afdalu walil ma'mumi ayyan wiya ar-radd ala al-imam bi ayyi salamaihi sya'a in kana khalfahu wa bi thaniya in kana an yaminihi wa bil ula in kana an yasarihi. Wa yusannu ayyanwiya ba'dul ma'mumina ar-radd ala ba'din fayanwihi man ala yaminil muslimi bitaslimati thaniyah wa man ala yasari bil ula wa man khalfahu wa amamahu bi ayyatihima sya'a wa bil ula aula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala ta'ala min fa'ala wal istifada wan nafa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thalithu ashriha, dan yang ke-13 daripada arkanus shalah, taslimatun ula, itu salam yang pertama. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Keharamannya itu salat, diharamkan untuk melakukan perkara membatalkan salat ketika takbir, wa tahliluha, dan kehalalannya itu salat at-taslim, yaitu ketika salam. Wa agalluha, dan paling sedikitnya itu taslimatun ula, salam yang pertama, assalamualaikum. Paling sedikitnya assalamualaikum, tidak boleh dikurangi dari paling sedikitnya. Lil ittiba, kenapa menggunakan assalamualaikum? Karena ittibaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi. Tapi di situ ada yang mengatakan kalau assalam tanpa menggunakan alif, assalamualaikum, alifnya tidak dibaca. Assalamualaikum tanpa menggunakan alif, apakah cukup? Bidun alif, assalamualaikum. Bidun alif lam, alif assalam, assalam lamnya, assalam. Bidun alif mau assalamun alaikum. Bidun alif lam fil lam, assalam. Salam, assalamualaikum. Assalamualaikum tanpa menggunakan alif. Nah, di situ jika ada orang mengatakan seperti itu, assalamualaikum tanpa menggunakan alif dalam lamnya itu, apakah cukup? Kafa alal mu'tamad, cukup, cukup katanya. Tapi harus dia bermaksud dengan lafadz salam. Jadi assalamualaikum tanpa ada alifnya cukup kalau diniatkan assalamualaikum. Kemudian wa yukrahu alaikumussalam, dan dimakruhkan alaikumussalam, dibalik khabarnya ditaruh depan, khabar muqaddam wa mubtada' muakhar, cukup katanya, tapi hukumnya makruh.
Wa yukrahu alaikumussalam wa la yujzi'u salamun alaikum. Apa ilahnya Mas? Khuruj min khilaf atau karena tidak ittiba? Li adami wurudih. Li adami wurudih. Karena tidak ada waridnya dari Nabi assalamualaikum. Karena itu kalau dibalik alaikumussalam tidak mengurangi. Kan paling sedikitnya assalamualaikum, tidak dikurangi tapi dimajukan khabarnya, diakhirkan mubtada'nya, dibalik. Hukumnya apa? Makruh karena tidak ada warid dari Nabi seperti itu. Kemudian wala yujzi'u salamun alaikum bitankir. Tidak mencukupi salamun alaikum, tidak menggunakan alif lam dalam assalam. Bitankir dengan nakirah, salamun alaikum. Nah, cukup. Wala salamullah diganti salamullah, alif lamnya tidak ada, diganti Allah, salamullahi alaikum atau salami alaikum. Nah, cukup. Bal bahkan tabtulus shalah, bisa membatalkan salat in ta'ammada, jika dia sengaja, wa alima, dan mengetahui keharamannya. Jika dia mengetahui keharamannya dan dia sengaja, batal salatnya menggunakan lafaz-lafaz yang tidak cukup tadi itu. Kama fi syarhil irsyad li syekhina, sebagaimana di dalam syarah irsyad li syekhina untuk guru kita Ibn Hajar. Sebetulnya untuk syarat salam ini, syurutus salam itu ada 10 syarat. Syarat yang pertama, at-ta'rif bil alif wal lam. Harus menggunakan ta'rif alif lam. Assalamualaikum. Karena itu tadi dikatakan salamun alaikum enggak cukup. Kenapa? Karena tidak ada alif lam ta'rif. Itu yang pertama. Kedua, harus menggunakan kaful khitab. Assalamualaikum, harus ada kaf khitab. Kalau diganti assalamu alaihi, assalamu alaihima, assalamu alaihim, assalamu alaiha, atau alaihinna, itu semuanya enggak cukup. Kenapa? Tidak ada kaful khitab. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan mimul jama'. Harus ada mim jama'. Assalamu alaika enggak cukup. Kenapa enggak ada mim jamaknya? Harus assalamu alaikum. Karena itu enggak cukup assalamu alaika atau assalamu alaihi. Bahkan dikatakan untuk assalamu alaika, jika dia sengaja dan mengetahui keharamannya, batal salatnya. Tapi kalau assalamu alaihi enggak batal salatnya, tapi enggak sah salamnya. Kalau assalamu alaihi tidak batal salatnya, tapi tidak cukup salamnya karena harus menggunakan kaf dan min alaikum. Kemudian syarat yang selanjutnya harus waslu ihda kalimataihi bil ukhra. Harus menyambung salah satu dua kalimatnya dengan yang lain. Antara assalamu sama alaikum harus disambung. Kalau seandainya disambung dengan kalam yang lainnya, maka nggak cukup. Assalamu dikasih kalimat yang lainnya, alhamdulillah, alaikum, nggak cukup. Harus disambung. Cukup katanya kalau ditambahi assalamul hasan alaikum atau assalamut tam alaikum. Cukup. Tapi kalau tambahi lafaz yang lainnya enggak cukup. Kenapa? Tidak menyambung antara lafaz salam dengan alaikum. Kemudian syarat selanjutnya al-muwala, harus berkesinambungan. Seandainya tidak yuwali, tidak berkesinambungan, sekiranya dia bi'ansa kata suku tantawilan, dia diam lama, assalamu, lebih daripada ukuran memisah huruf-huruf Fatihah, itu lebih daripada saktati tanafus awil ai, assalamu alaikum, gak cukup. Au sukutan gosiran, atau diamnya pendek tapi gosodakot al-qiraah, dia bermaksud untuk memutus bacaan, itu juga tidak cukup. Assalamu tidak mau salam dalam hatinya walaupun sebentar, kemudian alaikum nggak cukup, harus diulangi lagi. Jadi syaratnya apa? Harus mualah.
Kemudian syarat selanjutnya kaunuhu mustaqbilan lil qiblah bisadrihi. Harus dia ketika salam menghadap kiblat dengan dadanya. Jadi ketika salam assalamualaikum sampai selesai lafaz alaikum, tidak boleh dadanya berpaling daripada kiblat. Kalau berpaling daripada kiblat maka batal. Biasanya orang sing salam seperti itu ya. Assalamualaikum, ininya gerak. Beda kalau seandainya leher. Kalau kepalanya bergerak enggak apa-apa. Assalamualaikum ya, atau dia langsung assalamualaikum enggak batal. Tapi sunnahnya nanti ada. Salam itu sampai mimnya itu baru noleh, nanti ada. Tapi kalau seandainya dia noleh mulai awal salam enggak batal. Kenapa? Menoleh dengan kepala, dengan lehernya tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Dia dapat kemakruhan nantinya. Karena tidak diperbolehkan menoleh ketika sholat. Yang di sini syaratnya apa? Harus dia ketika salam harus semuanya dalam keadaan menghadap kiblat dengan dadanya. Kemudian an la yaksida bil khabar faqat. Dia tidak bermaksud khabar, memberi kabar bahwa dia salam. Ini semua rukun gauli sama syaratnya. Semua rukun gauli ataupun takbiratul intiqalat, ketika dia takbir untuk berpindah dari rukun ke rukun, kalau diniatkan untuk khabar memberi kabar kepada makmum batal salatnya. Atau takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram dia dengan maksud untuk memberitahu bahwa dia sudah mulai salat, itu hukumnya apa? Membatalkan salat. Karena itu tidak bermaksud untuk memberi kabar saja. Kalau digabung antara memberi kabar dengan tahallul atau dengan tahallul tadi itu atau dengan dzikir boleh, enggak apa-apa. Mutlak gimana? Enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya bermaksud khabar saja, memberi kabar saja, maka hukumnya apa? Membatalkan. Kemudian yang syarat selanjutnya ayyatiya bihi bil min julusin. Dia mendatangkan salam dalam keadaan duduk. Sebagaimana tasyahud kemarin, kemudian salawat ala nabi. Ketika tasyahud, ketika salawat kepada Nabi kan harus dilakukan dalam keadaan duduk. Duduknya termasuk rukun. Ini juga sama. Ketika salam harus dalam keadaan duduk. Beda kalau seandainya madhab Abu Hanifah. Kalau madhab Abu Hanifah tidak disyaratkan salam, sunnah. Jadi salamnya itu dengan perkara yang membatalkan sholat. Tidak disyaratkan dia untuk salam. Hukumnya sunnah. Kemudian yang selanjutnya ayyusmi abihi nafsahu haitsul amani. Harus dia lafaz salam dirinya sendiri paling tidak mendengarkan kedengaran daripada lafaz salamnya. Tapi sekiranya tidak ada mani, kalau ada pencegah seperti ada orang ngecor misalnya, tak dengeran hatta jerit saya tak kerungu, gimana nih hukumnya? Tidak apa-apa. Yang penting sekiranya dia dengar jika tidak ada mani. Kemudian syarat yang terakhir yaitu tidak menambah an la yazida aw yanqus ayungkis ma yughayyirul makna. Tidak menambah dan tidak mengurangi sesuatu yang bisa merubah arti. Ini adalah syarat-syarat daripada salam. Syarat-syarat salam di situ ada bed-bednya, 2 bed langsung digabung 9 syarat. Ada yang mengatakan 9 syarat, ada yang mengatakan 10. Arif wa khatib wasil wajma' wa walin wa kun mustaqbilan summa la taqsid bihil khabara wajlis wa asmi' bihi nafsan fa in kamulat tilka syurut wa tammat kana mu'tabara. Itu salat daripada salam. Kemudian wa sunnah, dan disunnahkan taslimatun tsaniyah. Yang dikatakan rukun salat itu salam yang pertama saja. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Wa sunnah, dan disunnahkan taslimatun tsaniyah, salam yang kedua. Wa in tarakaha imamuhu walaupun meninggalkan itu salam yang kedua imamnya. Walaupun imamnya meninggalkan salam yang kedua, disunahkan tetap bagi makmum untuk salam yang kedua. Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin, dan haram jika arada datang ba'dal ula setelah salam yang pertama munafin lis shalah, perkara yang membatalkan salat.
Jadi setelah salam yang pertama ada perkara yang membatalkan sholat. Misal kahadasin, seperti dia hadas, dia kentut masalah, atau dia megang perempuan, tidak diperbolehkan untuk salam yang kedua. Haram hukumnya salam yang kedua. Wa khuruji waktu Jumatin, atau seperti keluar waktu Jumat. Salam yang pertama, kemudian mau salam yang kedua, sudah adzan waktu masuk keluar daripada waktu Jumat masuk waktu asar. Tidak diperbolehkan untuk meneruskan salam yang kedua. Wa wujudi arin sutratan, dan mendapatkan orang yang sholat telanjang sutratan, penutup aurat. Ketika salam yang pertama kemudian mau salam yang kedua ada penutup aurat, tidak usah diteruskan. Haram hukumnya meneruskan kalau memang ada munafin lis-shalah. Karena dikatakan talabus bil ibadah fasidah ya. Karena melakukan ibadah yang rusak hukumnya haram. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan ayyugrina kullan minat taslimatin, membarengkan semua daripada dua salam. Salam yang pertama, salam yang kedua. Disunahkan untuk dibarengi dengan lafaz apa? Bi rahmatillah. Ai ma'aha, ai ma'a rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullah. Disunahkan menambahi warahmatullah. Apakah disunahkan menambahi wabarakatuh? Duna wabarakatih, tanpa menambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, tidak usah wabarakatuh. Kecuali apa? Kecuali alal manggul ya. Aiduna wabarakatih, tanpa menambahi wabarakatih alal manggul, sebagaimana manggul yang dinukil fi ghairil janazah, di selain salat jenazah. Adapun untuk salat jenazah, menurut pendapat Ibn Hajar disunnahkan ditambahi wabarakatuh. Khilafan li Ramli, beda pendapat Imam Ramli. Imam Ramli tetap tidak disunnahkan menambahi wabarakatuh. Jadi ketika salat jenazah ini ya, ketika salat jenazah pendapat Ibn Hajar hukumnya sunnah menambahi wabarakatuh. Khilafan li Ramli, berbeda pendapat Imam Ramli. Karena itu kalau di Hadramut sana ketika salam jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di pelano wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ karena ada khilaf. Di situ karena ada khilaf. Lakin akan tetapi ikhtira nadbuha li subutiha min iddati turuq, akan tetapi dipilih pendapat nadbuha, kesunahan daripada wabarakatuh di selain jenazah. Jadi ini lakin ikhtira nadbuha, kesunahan wabarakatuh disunahkan juga fi ghairil janazah, bukan di dalam salat jenazah. Di selain salat jenazah ada yang memilih pendapat disunahkan untuk ditambahi apa? Wabarakatuh. Min iddati turukin, dari berbagai turuk, yaitu riwayat hadis. Jadi tetap ada khilaf berarti. Tambahan wabarakatuh tetap ada. Nah, tapi ada yang menyatakan makruh enggak? Wa hukiya subuhi salasa aujuh. Asyharuha la tusannu saniha. La tusan. Saniha tusan. Salisuha tusannu fil ula duna saniha. Khilafnya. Berarti ya. Tidak ada yang menyatakan makruh berarti. Imam Subuki meriwayatkan ada tiga aujuh, tiga pendapat. Ada yang tidak sunnah, yang kedua sunnah seperti yang tadi. Salisuha dibagi, yang pendapat yang ketiga dibagi. Disunahkan di salam yang pertama wabarakatuh, dunasannya tanpa salam yang kedua. Ada tiga pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua. Ini yang pendapat ketiga. Apa itu? Pendapat ini siapa itu yang ketiga? Subuki. Enggak, kan Nagel itu Subuki. Enggak tahu, enggak disebutkan. Wahakas Subuki. Hikayat. Enggak disebutkan, enggak. Pendapat siapa? Kemudian dan disunahkan juga wasunnah tadi birahmatillah wa ma'altifatin fihima, wa ma'altifatin fihima,
dan bersama iltifat menoleh fihima di dalam dua salam. Menoleh di dalam dua salam. Hatta sehingga yura khadduhu, terlihat pipinya al-aiman yang kanan fil ula di salam yang pertama, wal aisar dan pipinya yang kiri fil tsaniyah di salam yang kedua. Yura man ala janibihi, terlihat dari orang yang di sampingnya. Tidak harus dua pipinya, tapi pipi yang kanan bagi orang yang di sebelah kanannya, pipi yang kiri bagi orang yang di sebelah kirinya. Itu disunahkannya untuk iltifat. Hah? Man wara'ahu apa man? Man ala janibihi. Ono khilaf. Ono sing mengatakan. Nah kalau ala janibihi ya berarti enggak pakai noleh. Wa ibaratu syarhil muslim wa yaltafitu fi kulli taslimatin hatta yura man an janibihi. Hatta yaro. Si multafit itu yaro. Hatta yura. Hatta yara man an janibihi. Ya, sampai dia itu ngelihat yang sebelah kanan. Alaman wara'ahu. Berarti alaman wara'ahu, tapi ana khilaf ya. Enggak, bukan gitu loh. Yaro Hatta yaro man an janibi. Iya, paham. Al-musalli yara man al-yaminihi hatta yura man wara'ahu. Ya. Sehingga dia melihat orang yang di sebelah kanannya ketika salam yang pertama, berarti pipinya bisa dilihat orang yang di belakangnya gitu. Betul. Hatta yara man an janibihi khadduhu. Wa hadha wa sahih. Wa qala ba'du ashabina hatta yura khaddaihi. Hatta yura yara khaddaihi. Hatta yara khaddaihi man ala janibihi. Man fa'il. Sampai kelihatan kedua pipinya. Yang di sampingnya. Ya apa kedua pipinya? Ketok kabeh. Sangat oleh ini. Jadi kalau yura khadduhu sampai dilihat sebelah pipinya itu oleh di belakangnya. Kalau di sampingnya yara khaddaihi. Jadi oleh teman ketok kabeh dua pipinya. Ya. Hatta yara khaddaihi man fa'ilnya. Orang tadi itu melihat kedua pipinya an janibihi dari sebelah kanannya. Nemen oleh berarti ya. Ya sahih yang mana? Gimana? Sahih yang pertama. Yura itu. Hatta yara man. Kalau ashabuna tadi. Yang kedua yura haddaihi. Ya. Itu khadda. Kalau tadi itu khaddaihi, ini khaddahu ya. Apa? Enggak sahih ya, muqabilus sahih. Tambihun. Yusanud طويل taslim alaman yamini min imam. طويل am la? طويل. Nah, ada yang perlu dibahas. Ada yang perlu ditambah, Gus? Di sini, mic. Ada yang perlu dibahas? Monggo, silakan. Ketika Jumat tadi itu kan haram untuk salam kedua ketika keluar waktu Jumat. Itu kelanjutannya bagaimana? Apa berarti diteruskan zuhur? Nah, itu dia setelah salam yang pertama keluar waktu. Iya. Kalau sebelum salam yang pertama keluar waktu harus menyempurnakan zuhur. Kalau seumpamanya salam dua. Salam kedua Diteruskan, maksudnya. iya. Salam yang kedua. Iya. Salam pertama terus keluar waktu Jumat. Kemudian Iya. diteruskan salam yang kedua. Apakah meneruskan zuhur atau selesai sholatnya gitu? Ya apa sih Mas? Semari bisa. Berarti ini haramnya
luar dari sholat. Seperti seandainya dia setelah salam pertama batal wudu ngentut misalnya. Nggak usah teruskan salam yang kedua. Batal sholatnya, Pak? Setelah salam pertama dia batal, kalau diteruskan salam kedua berarti sholatnya batal. Enggak, tetap sah. Tetap sah. Tetap sah tapi hukumnya haram sama. Sama. Iya. Itu haram ya tadi ya. Itu haram tadi wa tahrumu in aradha ba'dal ula munafin, itu haram tapi tidak batal salatnya. Karena dia talabus bil ibadah fasidah, melakukan ibadah yang rusak. Bukan. Ada terusannya itu. Itu alasannya lainau intiqal ila halatin La tuqbal salah fala tuqbal fiha tabi'ah. At-tabi' tabi'. Jadi salam yang kedua itu tabi' li salam al-ula. At-tabi' hukmul matbu'nya. Sehingga meskipun mulhaqul salat tapi hukumnya sama dengan salat, tapi bukan salat. Tapi tetap tidak batal. Tidak batal, tapi haram. Alasannya. Karena yang kedua itu dikatakan tabi, ngikuti salam yang pertama. Jadi ngikuti salam yang pertama, kan memang yang salam pertama itu termasuk rukun, yang kedua adalah sunnah. Jadi salam kedua itu ngikuti rukunnya. Nah ketika sudah batal ya udah jangan diteruskan. Ini tadi tentang masalah ketika kita sedang melakukan sholat tidak boleh memberitahu atau kabar. Bagaimana kita sering, saya sendiri ketika sholat di dalam kamar dipanggil-panggil, tadi tidak boleh memberikan kabar. Solusinya gimana? Apa kita tetap mengeraskan tapi tidak ada niat? Apa itu sholatnya sah? Tambi, kalau misalnya ada orang ketika sholat orang tuanya manggil, misalnya sholat wajib, kan tidak diperbolehkan untuk membatalkannya. Tapi kalau sunnah, sholat sunnah disunnahkan untuk membatalkan sholat. Tapi kalau sini sholat wajib dikeraskan suaranya tetap tidak boleh niatnya memberi kabar saja. Kalau niatnya memberi kabar saja batal sholatnya. Tapi tasyrik boleh, niat memberi kabar dan dzikir. Dzikirnya dia assalamu Allahu akbar, niatnya takbir, dzikir takbir, dibarengi dengan niat beri kabar boleh. Apa? Oh. Kalau ditambahi tanwin dalam mim assalam, assalamun alaikum, atau ditambahi wassalamu alaikum, apakah boleh? Boleh. Tidak, ya la yadur tanwin assalam. Kalau dalam nahwu kan tidak boleh tanwin ono alif lam ditanwin, kan tidak boleh. Assalamun alaikum tidak boleh. Kemudian tambahi waw wassalamu alaikum boleh. La yadur tapi tidak sunnah. La yadur. Beda dengan takbiratul ihram, wallahu akbar tidak sah. Mau diatofkan kemana? Kalau wassalamu alaikum masih ada yang diatofkan. Pertanyaan yang kedua tentang masalah sholat jenazah. Kita sering kadang ribut di depan, rebutan menghadap posisi mayit, kepala ada di mana, sering ini terjadi di masyarakat. Menurut pendapat yang muktamad gimana ketika sholat jenazah, imamnya itu posisinya di mana? Kalau laki, kalau perempuan? Lain bab sudah ini ya. Lain bab itu. Itu sebetulnya untuk disunahkan jika mayitnya laki di sebelah kepala, di sekitar kepalanya, iya. Kanan atau kiri itu ada khilaf itu. Sisi kepalanya sisi itu kepalanya. Kanan sama kiri ada khilaf. Kalau yang di Hadramut tetap di kanan. Kalau di Hadramut.
Kalau perempuan tidak ada muskilah, itu ada di kanan semuanya. Tapi kalau untuk laki-laki antara kanan dan kiri itu ada khilaf. Tapi untuk yang di Hadramut, Habaib mengamalkan tetap yang ada di kanan. Tapi di kitab fikih itu ada menyatakan di kiri. Untuk syurutus salam yang nomor 9, watasi ayusmi abi nafsahu haisulamani. Apakah ini khusus untuk munfarid atau makmum atau imam? Karena kebanyakan banyak ada terjadi di itu imam ini cuman yang mengeraskan ada yang kedua dok, salam yang kedua, salam yang pertama tidak dikeraskan. Ini syarat untuk imam, makmum dan munfarid. Tapi kalau saya imam seperti itu, ya berarti yukhalifus sunnah. Kalau bagi imam mengeraskan suaranya sekiranya makmum dengar. Tapi kalau dia tok yang dengar, yukhalifus sunnah, berarti dia menyalahi dari Yudzi, yakin. Ada perlu ditambah, Bos? Masalah posisi jenazah itu memang ada khilaf. Kalau ulama Mesir itu posisi jenazah itu seperti yang berlaku di sini. Karena di sini biasanya kalau perempuan itu di kiri, kalau laki-laki di kanan, itu mengikuti ulama Mesir. Kepalanya. Kepala dibalik. Itu. Nggih. Itu ulama Mesir. Jadi itu difatwakan oleh Syekh Sholeh Rois. Syekh Sholeh Rois itu mufti Mekah, mengutip pendapat Syekh Bujairimi Khotib. Tetapi kalau yang di Hadramut sebagaimana difatwakan oleh Syekh Basaudan dalam fatwa Basaudan, beliau mengatakan lebih memilih yang sebagaimana Nabi Taufik tadi sampaikan, jadi tetap posisinya. Dan beliau kemudian menyatakan terserah mau pakai yang mana. Jadi tidak perlu ada ribut masalah posisi kepala. Jadi kadang biasanya itu ada ributnya. Jadi nggak perlu, karena dua-duanya sah dan dua-duanya pendapat yang boleh diamalkan. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh Basaudan, Ahmad Basaudan, Abdullah Basaudan. Saya bertanya dari kenapa harus nawiyan? Hukumnya sunat. Apakah di luar sholat juga disunatkan niat? Apa harus niat juga? Itu yang pertama. Yang nomor 2, sekarang niat apabila salam. Niat apa itu? Kan yusannu nawiyan asala alaman yamini wa yasarahu, kan salam itu niat salam ya. Kok disunatkan niat gitu loh. Kalau di luar sholat apakah belum dibahas itu belum ya? dibahas. Enggak, kalau yang ini sekarang apabila ada orang niat dan jika berjamaah, makmum itu salam yang pertama bersamaan dengan salam keduanya imam, apakah itu afdol atau membatalkan? Tatkala yang imam assalamualaikum, yang kedua tadi yang makmumnya itu salam dengan bersamaan salamnya imam yang nomor 2. Tapi salam yang pertama tidak mendahului imam. Enggak. Tidak apa-apa. Itu jadi makmum ketika salam, kalau mendahului salamnya imam tidak sah, batal salatnya. Imam durung salam, makmumnya salam dulu, ya batal. Tapi kalau imam sudah memulai salam kemudian diteruskan makmumnya salam, tetap sah. Tapi hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh yang mu'tamad. Dan apakah kemakruhan itu bisa menghilangkan fadilah sholat? Iya. Fadilah jamaah juga. Tapi apa semuanya? Fadilahnya sejamaah bukan sholat. Fadilahnya sholat ya apa? Fadilah jamaah. Jadi kan ada kaidahnya itu. Setiap makruh yang dalam berjamaah tidak makruh dalam sendiri, maka itu mufawwid fadilatul jamaah. Udah kaidahnya gitu kan.
Tapi kemakruhan semuanya atau sebagian khusus untuk yang dimakruhkan itu saja khilaf. Udah. Sudah. Masalah salam yang pertama dan yang kedua ini ada yang baca Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi atau tahlil. Yang bagus yang mana? Apa? Tahlil. Ada selanya maksudnya. Yang gak langsung ke hati sambung. Yang pertama ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi langsung. Oh, antara yang satu dan yang kedua gitu. Bisa langsung ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ya, gak ada selah maksudnya. Enggak ada selanya. Nah. Nanti assalamualaikum waalaikum. Lafaz assalamualaikum. Enggak. Untuk dua salam. Iya, antara salam. Birahmatillah itu. Enggak, itu pertama tanya nanti ada, sebetulnya ada nanti. Setelahnya itu ada pembahasan kesunahan daripada salam. Kesunahan daripada salam itu disunahkan kapan menoleh. Kapan menoleh daripada assalamualaikum disunahkan kapan menolehnya ada nanti. Kemudian antara dua salam, salam yang pertama dengan salam yang kedua, nanti ada kesunahan memisah. Disunahkan memang sunnahnya memisah. Nanti ada pembahasannya. Ini belum selesai nih. Masih ada tambih itu nanti disebutkan semua pembahasan daripada kesunahan ketika salam. Ada semuanya nanti. Kenapa kok diakhiri dengan assalamualaikum sholat itu? Biasanya kan kita kan dalam segala sesuatu mengawali dengan assalamualaikum. Mulai kita bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bertemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qablal kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sholat tidak pakai assalamualaikum warahmatullahi, tapi kita pakai takbir. Kok terakhir buyar sholat, selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi. Ini faedah. Dibilang kalau kita masuk sholat assalamualaikum warahmatullahi, salam sama siapa ini? Allah wassalam, wa minhus salam, wa ilaihis salam, wa ilaihi ya'udus salam. Nah, ente masuk pakai Allahu Akbar karena ente menyaksikan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Setelah itu kamu larut dalam hudur di sholat tadi itu, khusyuk dalam sholat tadi itu, sehingga kamu dari maqamus sufli naik ke maqamul ulwi, maqam yang tinggi, dari makhluk ke hadratul khaliq. Inti seperti mi'raj ya, gitu. Seperti mi'raj. Inti berarti musafir sudah. Setelah selesai salam, kamu kembali lagi ke makhluk, ketemu lagi dengan makhluk ente. Tadi sudah gaib dari makhluk, karena itu sudah fi hadratil khaliq. Baru kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau sholat beneran. Tapi kadang-kadang Allahu Akbar masih muter ada di makhluk kita, bukan masuk ke hadratil khaliq. Mari kuno assalamualaikum warahmatullahi, dari tadi ada di situ. Ini bukan pertama ketemu lagi. Bukan pertama ketemu lagi. Ya, karena dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi sudah dia tadi itu sudah araj, sudah naik, sudah ke hadrat al-ilahiyah dalam salatnya tadi itu. Nah, ada perlu ditambah. Nyambung tadi yang sampaikan Habib Taufik. Jadi berkaitan karena mi'rajul mukmin, maka ba'dul ulama mengatakan setelah sholat itu ada musafahah ke sebelahnya. Itu karena dianggap al-musafahah inda liqa. Jadi waktu sholat itu seakan-akan dia ghaibah.
Dan ketika salam ketemu lagi seolah baru ketemu lagi, maka sunat untuk, bukan sunat, ada jawaz untuk musafahah. Ada yang mengatakan musafahah ba'da sholat itu hanya dianjurkan untuk asar sama subuh. Kalau selainnya tidak dianjurkan. Kalau yang pendapat pertama dianjurkan setiap waktu karena munasabahnya karena dianggap ghaibah, maka setiap waktu dianjurkan untuk musafahah, jamping salam musafahah. Yang kedua mengatakan dianjurkan hanya ba'dal asr dan subuh. Munasabahnya karena untuk pertemuan dengan malaikat. Jadi malaikat hafadhah ini ada gilirannya, ada sipnya, ada sip siang, sip malam. Sip siang itu dimulai dari subuh nanti sampai asar. Asar ganti lagi tugas kedua sampai subuh. Maka ba'dal asr itu sunat musafahah sebagai perpisahan dari malaikat hafadh, malaikat raqib atid ini, yang sip malam, subuh yang sip siang. Pendapat ketiga mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan al musafahah ba'da sholah termasuk min sunanis sholah, dan sholat termasuk yang sunnah yang dianjurkan ba'dal maktubah itu adalah musafahah. Jadi bagian karena ada hadis ya, ada hadis yang menyerangkan itu. Sehingga kebiasaan di masyarakat kita salaman setelah sholat itu ada dasarnya. Setidaknya kalau mazhab Syafi'i itu jawaz, ada munasabahnya. Kalau mazhab Hanafi itu malah sunnah, termasuk kesunahan. Hanya saja sebaiknya tempatnya itu tidak langsung. Jadi sebaiknya itu kalau dalam mazhab Hanafi itu sebaiknya setelahnya ba'da dzikril aurat. Ba'da dzikril aurat yang maksurah baru salaman, itu sebaiknya. Tetapi kalau mazhab Syafi'i langsung, kalau Syafi'i tadi kan mazhabnya kan karena mi'raj tadi. Nah, jadi yang berlaku di sini itu pakai mazhab Syafi'i makanya langsung. Tapi kalau ikut yang, tapi hukumnya bukan sunnah. Yang sunnah ikut Hanafi ba'da setelahnya aurat al-maksurah. Ada tambahan, ini kadang saya melihat orang sehabis sholat ya, apa memang mengusap wajah. Apa memang ada khilaf gitu? Kalau mengusap wajah nggak ada, cuma istilah doa itu ada. Cuma yang ada khilaf itu dalam kunut. Ya, setelah sholat tidak ada kesunahan untuk mengusap wajah. Setelah doa itu ada kesunahan mengusap wajah, ada khilaf kalau di kunut itu. Kalau menurut Ghazali dianjurkan untuk mengusap wajah. Tapi menurut yang lainnya tidak. Isan. Iya, indal Ghazali khilaf. Ghazali, jadi khilaf indal Ghazali yusan. Ma'ad doa. Apa itu? Mengusap wajah ma'ad doa. Iya kan, bukan karena ilahnya ba'da shalah. Ma'ad doa ya. Ada kalau ma'ad doa wastaghfirullahaladzim atau boleh ya. Ya, ada doanya sebabnya. Kalau nggak ada doa ya jangan. Kalau setelah doa itu dianjurkan. Nah, kalau dalam kunut ada khilaf. Dalam kunut ada khilaf. Tapi menurut Ghazali tetap dianjurkan mashul wajah. Jadi tadi itu ada tasyabbuh dengan malaikah sebagainya. Dari pendapat yang dikatakan Ustaz Muhib tadi itu ada tasyabbuh dengan malaikah, karena malaikah itu ada malaikatul lail, ada malaikatun nahar. Nah, itu keluarnya ada di fajar sama ada di asar. Yang turun ada di asar itu akan menjadi malaikatul lail. Kemudian yang turun ada di fajar itu akan menjadi malaikatun nahar. Lama di asar naik lagi ke langit ya. Jadi begitu pertemuan antara kedua malaikat tadi itu ditasyabbuhkan kita pertemuan dengan jamaah kita pagi sama sore. Subhanallah. Kenapa? Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun malaikatun bin bin nahar. Kemudian kalau sudah naik asar naik, setelah naik subuh turun lagi, apa malaikat itu apa malaikat lain? Oh, nggak paham kita ya.
Nah, cuma yang jelas begini loh. Malaikat itu kan ada tugas-tugasnya. Ada malaikat yang memang tugasnya untuk begitu. Ada malaikat yang tugasnya lain lagi. Tugasnya untuk mengatur hujan, ada tugasnya untuk bagi rezeki, ada tugasnya macam-macam kan itu malaikat. Ada itu malaikat yang tugasnya untuk muta'agibin itu. Jadi malaikat tentunya yang sesuai dengan tugasnya. Jadi bukan berarti semua malaikat pasti begitu, enggak. Ada malaikat yang memunduh liga sajidan lillah subhanahu wa ta'ala. Tugasnya untuk sujud tak sudah. Ada malaikat yang raki'an lillah subhanahu wa ta'ala, tugasnya untuk ruku'. Itu mereka semuanya dalam melaksanakan tugas. Ya'sumanallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak melebihi daripada amarnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi. Situ sudah persis. Jadi koyok mesin ngono, malaikat itu tidak ada, bukan ikhtiar, tapi ya situ sudah Allah ciptakan khusus untuk ini, ya wis gitu. Enggak ke yang lainnya sudah. Nah, ada ndak hubungannya antara pergantian malaikat ini dengan diharamkannya sholat ba'diyatul subuh sama ba'diyatul asya? Enggak ada, itu lain itu. Hubungannya bukan karena ta'aqubil malaikah tadi itu karena memang sudah ada karena ta'abudi, ada yang karena memang ada karena tulu'u garni syaitan, seperti inda tulu'il syamsi wa inda hurubiha. Mungkin mau menambahkan masalah kesunahan iltifat dalam salam itu berlaku di selain sholat kalau dalam keadaan mustalqiyan. Kalau sholat mustalqiyan justru nggak sunnah, bahkan diharamkan, bisa membatalkan sholat, karena disitulah letak tawajuh kepada kiblat. Karena kiblat kalau untuk sholat mustalqi dia kan tawajuhnya dengan akhmisah dan wajah dan akhmisahnya. Makanya ketika dibuat iltifat tambah justru haram. Makanya ulama menjadikan al-ghos itu ada satu teka-teki, orang sholat kalau menoleh dibuat salam, menoleh untuk salam justru tambah batal, yaitu ketika sholatnya mustalqiyan. Itu makanya kesunahannya kalau di selain orang yang sholat dalam keadaan terlentang. Nah, termasuk juga tadi saktah baina taslimatan itu kalau ulama nyata hanya sunnah ya. Kalau jadi mungkin kalau muwasalah pastinya mungkin berarti nggak membatalkan ya. Sunnah, Ci Zaid. Sunnah untuk tidak langsung. Sunnah biqadri subhanallah. Biqadri subhanallah. Tumanina.